Pemirsa, kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum polisi di Sumba Barat Daya kian menarik perhatian publik. Ya, pemirsa, lantas seperti apa langkah lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Kita bergabung bersama Kapolres Sumba Barat Daya, AKBP Haryanto Rantesalu. Selamat pagi, Pak Haryanto. Selamat pagi, Mas Jason dan Mbak Marcel. Ya, kami ingin konfirmasi, Pak. Jadi, bagaimana kronologi ketika Aibda PS ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang yang melapor adanya kejadian ke pihak kepolisian? Baik, sebelumnya saya mau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan anggota kami dan kami transparan dalam menangani permasalahan ini baik dari sisi kode etik dan pidana umumnya. Untuk kronologinya, pada tanggal 1 Maret 2025, memang betul korban saudari MML datang melapor ke Polsek WJ Selatan. Namun karena di Polsek tidak menangani perkara perlindungan perempuan dan anak, maka dilimpahkanlah di Polres Sumba Barat Daya yang dilakukan penyidikannya oleh unit PPA Satreskrim. Nah, pada tanggal 2 Maret, Aibda PS ini datang menjemput korban di rumah majikannya karena saudari MML ini berprofesi sebagai ART di rumah majikannya. Setelah dijemput dan dibawa ke kantor polisi, terjadilah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Aibda PS. Ya, kami konfirmasi Pak Anto, jadi kejadian ini lokasinya adalah di ruang pemeriksaan, artinya di kantor polisi, Pak? Iya, betul Mbak Marcel, ke kantor Polsek WJ Selatan. Baik, lalu setelah diketahui adanya dugaan pelecehan seksual, apa langkah yang diambil, Pak? Jadi yang kami sudah lakukan, kami menerima viral di media sosial tanggal 5 malam terkait dengan dugaan itu. Kemudian pada tanggal 6 kami lakukan investigasi langsung kepada anggota Polsek dan terduga pelanggar Aibda PS. Setelah kami melakukan investigasi, kami mengambil kesimpulan, kemudian kami melakukan penahanan atau patsus kepada anggota kami tersebut selama 30 hari ke depan. Demikian, apakah pelakunya adalah tunggal, hanya Aibda PS, atau mungkin ada dugaan orang lain, anggota lain yang mengetahui kasus ini, Pak? Untuk saat ini yang terduga pelanggar hanya satu orang, Aibda PS, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut terduga pelanggar Aibda PS hanya sendirian di Polsek WJ Selatan tersebut, Mbak. Baik. Lalu bagaimana untuk korbannya sendiri, Pak? Apakah kemudian sudah mendapatkan penanganan misalnya dari pihak kepolisian, dan untuk kasus yang ingin dilaporkannya sendiri apakah sudah diproses atau seperti apa? Baik, untuk proses kode etiknya sudah berjalan, Mas Jason. Kemudian untuk tindak pidana umumnya, kemarin korban baru datang melapor bersama pengacaranya dan didampingi unit UPTD Kabupaten Sumba Barat Daya dan seorang psikolog yang datang melapor terkait dengan tindak pidana umumnya, di mana yang dilaporkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 6 huruf C. Demikian, Mbak. Jadi untuk 30 hari ke depan, Aibda PS ini dilakukan patsus atau penahanan. Nah, selama 30 hari ini, Pak, apakah juga akan didalami kalau ada dugaan pelanggaran pidana? Betul, Mbak. Jadi pelanggaran pidananya maju dan kode etiknya pun berjalan bersamaan. Dan untuk informasi untuk saat ini, Aibda PS sudah ditangani oleh Propam Polda NTT dan sudah dilimpahkan ke Kupang untuk penanganan kode etiknya. Baik, nanti kami akan melihat lagi dan memantau lagi bagaimana kemudian proses hukumnya berjalan. Tapi satu yang pasti kami menitipkan, Pak, agar korban ini benar-benar kasusnya benar segera bisa ditangani dan mendapat perlindungan yang maksimal. Terima kasih Pak Anto telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.